Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, pernahkah Anda merasa ketika berangkat kerja gitu ya, setiap pagi, Senin sampai dengan Jumat, terasa berat banget gitu ya? Kok kayaknya nggak ada kebahagiaan ataupun kesenangan atau justru mungkin satu hal yang bisa membuat Anda happy gitu ketika beranjak dari rumah menuju tempat kerja. Mungkin Anda perlu gitu ya untuk cari tahu bagaimana tips untuk bisa kerja secara enjoy dan juga fun. Tapi sebenarnya seperti apa gitu ya untuk bisa memisahkan juga pekerjaan dan juga mungkin hal-hal di luar pekerjaan yang bisa mempengaruhi produktivitas kita. Pagi hari ini kita akan membahas secara tuntas di hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Dan Audrey Joanna memandu pagi hari ini Smart Listeners dalam Smart Emotion seperti biasa bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Audrey dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kembali secara antusias. Saya ingin menyapa Anda, salam antusias selalu. Senang banget. Gimana Audrey kabarnya? Bahagia, enjoy, fun. Yes. Nah, tapi Smart Listeners Betul. nggak tahu nih apakah fun and enjoy at Bener. work ya Pak Anthony? Bener, jarang banget. Belum tentu ada orang yang bisa tetap enjoy dengan pekerjaan meskipun bertahun-tahun. Biasanya di awal-awal menikmati. Semangatnya di awal gitu Betul, ya. habis itu udah aduh capek banget. Ini kapan liburnya nih? Ngeliatin tanggal merah di kalender ya. Kira-kira mana Yes, yang bisa betul. cuti panjang gitu. Iya. Tapi hal ini menarik gitu ya, karena seperti yang Pak Anthony bilang, mungkin karena nyaman, karena durasi yang sudah terlalu panjang kita Iya. berkutat dengan hal itu, menimbulkan kebosanan, terus juga mungkin menimbulkan kok kayaknya nggak ada sesuatu yang happy, yang fun gitu untuk dikerjakan gitu ya, Iya. sehingga membuat kita juga jadi kurang produktif. Iya. So, pertanyaannya pagi hari ini Smart Listeners, ceritain dong gitu ya, apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa kerjaan Anda mulai membosankan gitu ya. Pasti ada nih momennya di setiap pendengar kita pagi hari ini Pak Anthony. Tapi sebelumnya kalau ke Pak Anthony dulu, pernah Ya. bosan gak sih Pak Anthony jadi motivator Pak Anthony? Oh, Trainer? pasti dong. Pasti ya. Sebagai seorang manusia, Yes. motivator juga manusia gitu. Oke. Ada masanya di mana ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan berulang-ulang, ada masa di mana kita kemudian merasa kok kayaknya kering, Yes. kok kayaknya apa yang kita lakukan ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Iya. Ada masa-masa seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa cuman perasaan Anda saja yang merasakan seperti itu. Hampir semua sebenarnya bakal dikatakan sebuah survei 76% itu pernah merasakan kebosanan di dalam pekerjaannya. Oke. Jadi itu sesuatu yang wajar. Yes. Nah, cuma persoalannya adalah bagaimana kita mengatasi rasa kebosanan itu. Ya. Oke, jadi Pak Anthony pernah, Audrey pun pernah gitu ya. Yes. Pasti semua orang pernah melewati fase ini, tapi Betul. gimana cara kita keluar dari fase itu? Ini yang kita mau bahas, Mau bahas, pada pagi hari ini. So, why Pak Anthony? Kenapa topik ini? Apakah memang banyak gitu ya terlihat mungkin dari sekitar Ya. atau mungkin dari teman-teman yang melakukan training dan juga seminar nih, Ya. merasa juga banyak yang terjebak di sini dan bahkan akhirnya nggak tahu jalan keluarnya kemana Pak Anthony? Ya. Jadi hal yang pertama adalah karena banyak komplain. Oke. Ya, banyak curhatan yang kemudian bercerita betapa kerjaan kok capek banget, kok meletikan banget gitu, ya. Dan banyak yang mengatakan, "Pak, kerjaan Bapak atau kerjaan orang lain sih kayaknya bisa menyenangkan, tapi buat pekerjaan saya gimana caranya bisa merasakan enjoy dengan pekerjaan ini?" Jadi banyak orang yang komplain seperti itu, ya. Dan kayaknya ini udah sering banget kita terima WA, Yes. terima curhatan yang isinya seperti itu, ya. Kayaknya udah kerjaannya udah nggak nyaman, bosnya nyebelin, teman-teman nggak menyenangkan. Oke. Jadi itu banyak curhatan-curhatan seperti itu. Dan ini juga menarik, kenapa? Karena listener, kalau kita perhatikan ketika kita ngomong tentang topik ini aja, bagaimana caranya bisa enjoy, bagaimana caranya bisa fun di tempat kerja, banyak yang berkomentar nada nyinyiran begini, Oke. hah? Fun? Enjoy? Ya namanya kerjaannya nggak bisa di-enjoy lah ya, namanya Oke. kerjaan itu adalah beban gitu. Yes. Gimana caranya bisa enjoy gitu? Emang lu pikir main? Ya. Playground. Jadi, betul. Jadi pertama-tama adalah orang Aha. merasa bahwa seolah-olah kalau kita perhatikan itu, yang namanya kerjaan itu lawannya adalah bermain. Betul. Jadi kita cuma bisa pilih. Kerja itu Mau serius gitu kerja-kerja, ya. serius, Yes. berarti bermain ya bermain gitu. Iya, iya. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau seandainya kerja itu dalam tanda petik itu bermain, fun, maka itu akan menjadi sesuatu yang
nggak serius banget. Ah, Ya, dan itu akan mengurangi produktivitas. Kalau ingin betul-betul produktif berarti harus serius. yes. Ya, kesannya seperti itu. Betul. Nah, dan ya beberapa kesan juga komentar-komentar seperti ini ya, kalau kita main fun, kerjaan kita nggak bakal selesai-selesai ya. So ya, jadi banyak banget obrolan kita pada pagi hari ini. Kalau kita masih ingat masa-masa pandemi kemarin itu kan Betul. banyak yang merasa aduh stres banget. Ya, Ternyata yang disebut dengan WFH itu nggak WFH betul. ya, 7 kali 7 hari 24 jam. Karena ternyata ketika kita di rumah tetap dihubungi sama bos, Ya. kita harus melakukan pekerjaan kapan saja. Nah, kapan dimana kita Istirahat. bisa mulai masuk ke tempat kerja? Oke. Nah, sekarang pandemi udah selesai, masuk ke tempat lagi kerja, kemudian kapan WFH misalnya gimana, lagi. bisa WFH, bisa di rumah gitu. Ya. Jadi inilah yang kemudian banyak terjadi. Mhm. Nah, makanya kenapa obrolan kita pada pagi hari ini kembali mengungkap atau mencoba untuk mengkaitkan bagaimana caranya kita bermain dengan emosi menyenangkan, fun di tempat kerja. Nah, ada banyak buku, banyak tulisan yang menarik, seperti hari ini kita akan ngomong beberapa prinsip. Stephen Lundin pernah menulis buku tentang Fish, bagaimana sebuah tempat jualan ikan, orangnya itu pendidikannya rendah, Oke. tapi bisa menciptakan sebuah tempat yang menyenangkan. Mhm. West Fish namanya, mereka punya filosofi fish. Kita akan ngobrolin tentang hal itu. Leslie Yerkes pernah menulis buku The Fun at Work. Itu juga akan menjadi beberapa bagian prinsip yang akan kita omongkan sepanjang obrolan kita di Smart Emotion kali ini. Oke. Nah, semoga kita berharap begini, Smart Listener, stay tune, dengarkan. Mudah-mudahan dari obrolan ini, ngobrol Yes, pintar ini ngobrol bisa pintar. memberikan inspirasi kepada kita. Oh iya, meskipun pekerjaan saya rasa nggak menyenangkan, tapi ada hal sisi positif yang sebenarnya bisa saya ulik lagi untuk mendapatkan joy dan fun dalam pekerjaan saya. Karena kalau nggak, sudah pasti tidak adanya joy, Yes. itu berarti membuat stres. Betul. Sumber stres pertama-tama adalah ketika kita udah nggak merasakan fun sama sekali dengan pekerjaan kita. Iya. Udah isinya apa? Ya udah beban identik dengan stres. Oke, Ya. kita nggak mau jadi Iya. orang-orang yang stres karena pekerjaan ya, karena Yes. sudah cukup kayaknya beban pekerjaan, jangan ditambah kita Tambah lagi stres dengan- juga gitu ya. betul. Tapi yang Setuju. pasti Pak Antoni kita Ya. juga tunggu Smart Listeners untuk sharing gitu ya. Kalau Ya. misalnya udah mulai bosan gitu dengan pekerjaan-pekerjaan Anda gitu ya. Kira-kira apa yang Anda lakukan gitu ya untuk keluar dari kebosanan tersebut, silahkan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan YouTube kami. Yes. Live chatnya silahkan di 082, maksud kami di Radio Smart FM ya. Kita akan kembali selain satu ini, kita mau tanya Pak Antoni, kenapa sih kok ada orang yang nggak bisa fun gitu di kantor? Ya. Apakah karena atasan yang suka melototin gitu ya, ngecekin kerjaan terus atau gimana? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Emotion. Pagi hari ini pembahasannya seru-seru banget gitu ya. Yes. Enjoy and fun at work. Yang pasti kita juga sebagai pekerja pengen banget ya bekerja itu berasanya bermain gitu ya. Ya. Kayak ibarat anak-anak yang lagi seneng banget, happy banget lagi di playground gitu ya. Ya. Apakah kita pekerja kantoran bisa menganggap kantor kita ataupun tempat kita bekerja sebagai playground? Pagi hari ini kita akan bahas. So, Ya. Pak Antoni, kita bahas lagi nih, kenapa sih emang ada orang yang nggak bisa fun gitu ya dalam bekerja? Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung mereka kok sulit banget, even itu nggak fun ya, ataupun Ya. maksudnya bukan merasakan fun ataupun seru banget gitu ya. Ya. Happy aja bahkan kadang susah gitu. Susah, ya. Gimana tuh Pak? Jadi segala sesuatu ini dimulai dengan sebuah mindset, cara berpikir sebenarnya. Jadi apa mindset yang salah tentang hal ini? Yang pertama-tama adalah mengatakan bahwa yang namanya kerja itu tabu Tabu. kalau dikaitkan sama bermain. Ya, kerja harus sesuatu yang serius. Jadi kalau kerja itu nggak serius berarti nggak kerja gitu. Yes. Jadi ini kan bicara mengenai mindset. Aha. Ada juga yang berkata bahwa kalau kita bermain, fun, itu akan berbanding terbalik dengan produktivitas. Jadi kalau kita bermain, ya terlalu banyak mainnya, terlalu banyak funnya, Yes. dampaknya adalah itu akan membuat jadi nggak produktif. Nah, hal seperti inilah, mindset ini kan cara berpikir. Betul. Yang kemudian akhirnya mempengaruhi kita ketika di tempat kerja. Dan yang terjadi adalah ada satu gambaran yang menarik di bukunya Viktor Frankl, yang seorang yang masuk ke kamp konsentrasi di Auschwitz, kemudian dia selamat, Oke. dan dia menulis tentang yang memperkenalkan tentang logoterapi. Nah, Viktor Frankl menulis satu buku yang terkenal, Man's Search for Meaning. Ya. Oke. Nah, di buku ini dia bercerita tentang sebuah proses ketika orang masuk ke kamp konsentrasi. Jadi ada 3 proses. Proses pertama adalah ketika orang dimasukkan ke kamp konsentrasi, shock, kaget gitu. Yes. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang berjuang, berusaha, gimana caranya masih berusaha untuk melawan hal-hal yang menurut dia tidak masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Namanya juga kamp konsentrasi gitu loh. Yes. Nggak berhasil. Aha. Dan akhirnya di tahap yang ketiga adalah ketika orang nerimo, Oke. pasrah, dan udah akhirnya kemudian menjadi seperti kayak robot yang melakukan aktivitas hanya untuk bertahan dari hari ke hari. Nah, yang menarik adalah smart listener, Audrey, hal itu yang kemudian digambarkan bahwa banyak pekerjaan orang mirip seperti orang masuk ke kamp konsentrasi. Oke. Jadi pertama-tama masukkan ke dalam sebuah perusahaan, mendaftar, dan akhirnya kemudian tercatat di situ sebagai karyawan. Yes. Ya, mau statusnya karyawan, staff, supervisor, manajer, sama statusnya sebenarnya sama-sama karyawan. Nah, ketika masuk di situ, shock dong. Oh, ternyata situasinya seperti ini. Yes. Fase pertama. Nah, fase kedua adalah berusaha untuk mencoba melakukan perbaikan, mencoba untuk membereskan, tapi nggak berhasil karena udah Oke. jadi sistem. Yes. Ya, Nah, ya, ya. berikutnya apa yang terjadi? Sampailah dia ke tahap yang ketiga di mana udah pasrah. Ya udahlah, percuma lah. Ya, usia saya juga udah 50-an, sebentar lagi udah mau pensiun. Ya udahlah, Nggak pasrah banyak lah. harapan Dari ya. dulu ya udah mencoba untuk memperbaiki, nggak Betul. bisa. Udah terima aja sistem, mendingan udah tahan-tahan aja. Iya. Tinggal beberapa tahun lagi pensiun, akhirnya kemudian saya akan bebas. Nah, ini proses yang terjadi pada kebanyakan orang, dan itu yang membuat akhirnya pekerjaan sungguh menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, bicara tentang nggak fun ini, kalau kita perhatikan, Audrey Smart Listener, ada paling nggak 4 aspek yang kemudian terkena dampaknya, Oke. yang mungkin bisa jadi pada kesempatan pagi hari ini menjadi semacam referensi dan menjadi tolok ukur kita ketika orang nggak merasakan fun tadi. Yes. Itu apa saja sih yang terjadi? Jadi kita bisa melihat dari sisi aspek spiritual, aspek mentalnya, Oke. aspek emosionalnya, dan aspek fisiknya. Fisik. Ya. Oke. Nah, dari sisi spiritual itu maksudnya orang-orang yang udah nggak fun, dia nggak menemukan lagi makna di dalam pekerjaan itu. Jadi apa sih sebenarnya arti terdalam dari pekerjaan ini? Dia udah nggak bisa melihat. Iya, iya.
Kenapa? Karena buat dia adalah ya udah, yang namanya pekerjaan adalah gabungan dari rutinitas dari waktu ke waktu yang harus diselesaikan. Nah, ujung-ujung di hari di bagian hari terakhir di bulan itu dia dapat gaji. Jadi orang cuma nggak ada nilai-nilai spiritualnya lagi sama sekali. Yang namanya kerja ibadah itu udahlah, lupakan tentang hal seperti itu. Jadi sisi spiritualnya udah nggak dapat. Yang kedua, sisi mental. Mental itu kan bicara mengenai beban pekerjaan. Nah, kecenderungan orang yang udah nggak fun lagi adalah merasa bahwa kerjaan itu beban. Kerjaan itu sungguh sesuatu beban yang berat banget, sehingga cenderung itu menjadi sesuatu yang bikin capek. Nah, dan kemudian sisi emosionalnya udah nggak ada funnya lagi. Senangnya di mana? Nggak ada senangnya. Betul. Isinya cuman isinya adalah dari satu hal yang mesti diselesaikan, mesti dibereskan, satu pekerjaan demi pekerjaan yang lain. Dia nggak ada funnya. Dan dampaknya juga dong dari sisi fisiknya, makin lama biasanya orang kalau udah nggak enjoy, orang udah nggak bisa menikmati, biasanya tuh makin lama itu makin banyak sakitnya. Ya, sakit ini, sakit itu, nggak nyaman ini itu, mulai dampak ke fisik sampai nggak bisa tidur, dampaknya ke berbagai penyakit yang tadinya nggak kerasa mulai tiba-tiba muncul. ada. Itu biasanya juga bisa menjadi petanda bagaimana orang mulai nggak fun sebenarnya. Oke, jadi mungkin boleh ya sekalian refleksi pagi hari ini ya, Iya. Pak Anthony dan juga semua Betul. listeners, mungkin Anda lihat lagi ke dalam kira-kira Anda sebenarnya fun atau enggak. Karena kadang kita sengaja di-fun-funin aja gitu ya Pak Anthony, Yes, mungkin betul. share ke sosmed dan Iya. sebagainya, supaya Betul. terlihat fun aja. Iya, padahal sebenarnya Aduh. mati ke dalam sebenarnya nggak Mana nih enjoy funnya banget gitu, betul. Yes. Tapi sebenarnya tadi kan kita bicara Ya. tentang mindset gitu ya Pak Ya. Anthony ya. So prinsip yang dasar dulu nih untuk Ya. kita bisa menganggap kita bisa kok fun di tempat kerja itu apa aja poinnya? Iya. Nah, ketika menjawab pertanyaan prinsip mendasar kan, mendasar itu kan kalau kita bicara tentang kata mendasar itu kan fundamental. Fundamental, betul. Nah, Audrey perhatikan nggak kata fundamental awal katanya itu apa? Fun. Fun. Oke. Iya, jadi hampir di setiap hal, apapun situasinya, kondisinya, prinsip Yes. utamanya adalah harus ada Fun. fun-nya dulu gitu. Ya. Maka kalau kita bicara tentang fun, itu adalah sesuatu yang mendasar dari semua aktivitas kita. Jadi kalau kita udah nggak merasakan apapun dari situ, ya isinya cuma sekedar tukang gitu. Betul. Makanya ada satu kalimat pepatah yang menarik yang mungkin bagus untuk refleksi kita pada pagi hari ini gitu. Kalau kamu mulai tidak menikmati lagi apa yang kamu lakukan, mungkin saatnya kamu untuk mencari pekerjaan lain atau mulai merefleksikan ulang apa yang menarik dari apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kalau udah mulai tidak merasakan ada fun, ada sesuatu yang menyenangkan, mungkin saatnya buat kita untuk merefleksikan, ya, kenapa sih aku nggak merasakan sesuatu yang menikmati, yang aku bisa nggak enjoy lagi dari pekerjaan ini? Karena soalnya gini loh, kalau kita perhatikan orang-orang yang buat kita tuh pekerjaannya membosankan, tapi buat saya adalah bagaimana mereka bisa tetap melihat dari sisi yang berbeda. Itu yang saya merasa bahwa kadang-kadang kita harus belajar dari mereka. Saya masih ingat waktu ketika saya di Kuala Lumpur pernah ketemu sama rekan yang kemudian sama-sama kita training, dan dia latar belakangnya accounting gitu. Accounting, oke. Ya. Dan yang mana accounting buat aku sih pekerjaan yang, karena saya bukan orang angka banget gitu. Betul. Buat saya adalah ini ribet banget gitu ya. Makanya kalau dulu waktu di kelas MBA dulu itu salah satu yang aku nggak terlalu menikmati itu kelas-kelas accounting. Finance gitu. Aduh gitu kan, ada beberapa semester kita belajar itu. Nah, tapi lucu. Si orang ini dia begitu enjoy. Oke. Dia bilang saya punya firm, saya punya ini untuk audit dan sebagainya. Oh ya, saya bilang. Terus saya ngajak dia ngobrol gitu, si ibu ini. Dia bilang saya enjoy, saya menikmati angka gitu. Apanya gitu, apa yang Bisa saya dinikmati, mencoba untuk betul. memahami kerangka cara berpikirnya dia Oke. gitu. Tapi ada satu kalimat menarik yang buat saya, wow, orang ini betul-betul bisa menikmati, enjoy. Dia bilang kan pekerjaan dia karena di audit itu kan mencari mana yang nggak balance, Betul. supaya bisa balance, ya supaya seimbang dengan pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya. Ya. Gimana caranya gitu? Dan dia mengatakan, tahu nggak, dia bilang Anthony, dia panggil aku Anthony. Tahu nggak Anthony? Pekerjaan di accounting itu membuat saya seperti seorang detektif angka gitu. Wah, oke. Menarik ya.
istilah yang dia pakai itu Detektif detektif ya? angka gitu. Aha. Iya kan kayak detektif kan Betul, tahu mencari ya. gimana kesalahan angka ini kenapa nggak bulat gitu, Iya. kenapa nggak seimbang gitu, apa yang terjadi. Dia bilang itu yang menarik. Ketika ketemu, wah itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Oke deh. Gitu. Mhm. Buat saya tetap nggak menyenangkan sih, bukan Betul. sesuatu yang- tapi buat dia menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oke. Artinya apa? Dia bisa menemukan sesuatu sisi yang menarik dari apa yang dia kerjakan gitu, yang kita nggak bisa lihat. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya merasa bahwa sama buat siapapun yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang personal banget buat kita. Apa sih sisi menarik yang Anda lihat di pekerjaan sekarang ini yang membuat Anda betul-betul bangun masih tetap bersemangat untuk melakukan pekerjaan itu? Yes. Karena aku pernah ngerasain soalnya, Audrey juga Oke. smart listener, ada masa di mana dulu benar-benar, jadi saya share tentang bagian ini dengan sebuah pengalaman pribadi. ya. Ada masa di mana benar udah tuh bangun aja udah capek, bangun aja memikirkan itu aja. Hari-hari udah Iya. capek ya. Bayangan itu baru pagi hari loh. Baru memulai. Rasanya mau bangun aja udah males, Aha. merasa aduh kok nggak enak banget, kok nggak suka banget gitu. Iya. Ya, tapi kalau saya merenungkan, di satu sisi memang pekerjaannya, tapi ini juga terkait dengan orang-orangnya. Jadi sebenarnya membuat kita nggak fun itu sebenarnya selain pekerjaan itu sendiri, lingkungannya Lingkungannya. juga berpengaruh besar terhadap apakah kita merasa fun atau tidak. Mhm. Nah, inilah yang sebenarnya jadi bahan refleksi juga buat kita gitu. Oke. Apakah kita masih yang bangun pagi masih bersemangat, Semangat. oke, mau berangkat kerja, Iya. yes gitu, atau aduh sepanjang hari membayangkan aja udah capek banget gitu. Bayangkan belum kerja, Betul. baru membayangkan aja udah capek banget gitu loh. Anda termasuk yang mana nih gitu? Betul. Ya. Biasanya ini terjadi di hari-hari Minggu, Sabtu. Tuh, Iya. besok udah Senin lagi. Itu bebannya Aduh, udah beban, iya. di sini ya, Pak Antoni ya. Terasa gitu loh. Aha. Ya, Ya, udah, akhirnya minggu udah selesai udah mau gitu, habis besok udah gitu mulai ya. lagi. Iya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Pak Antoni Iya. mungkin mau menambahkan prinsip-prinsip seperti apa yang mungkin Yes. kita harus punya gitu ya, atau Iya. prinsip fundamental fun, diawali Iya. dengan fun gitu ya. Betul. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, dan pastinya juga untuk Anda yang ingin bertanya, sharing, silahkan di 0812 11 12 959 atau juga di channel YouTube kami. Kami tunggu respon Anda supaya perbincangan kita juga jadi fun dan juga Anda bisa enjoy mendengarkan. Iya. Kami tunggu, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency.
Kita sambung lagi Small Listeners, Smart Emotion. Pagi hari ini semoga menjadi perbincangan yang bisa Anda nikmati ya, dan juga bisa menyenangkan. Belajar sambil bermain tuh kan katanya seru banget ya, Betul. Anthony. Bahkan anak-anak Ya. juga stimulus gitu ya. Ya. Harus bisa belajar dan bermain karena katanya, ini nggak tahu benar atau enggak, ketika kita bermain tuh konsentrasinya justru lebih tinggi gitu untuk Ya. menyerap sesuatu gitu. Ya, Apalagi dan lebih ketika nggak merasa capek. betul. Itu aja sih. Iya, iya, iya. Nah, dalam hal ini saya harus akui Oke. buat para profesional, Mhm. teman-teman kita yang baby boomer, Ya. Gen X kayak gue tuh, Aha. harus banyak belajar dari teman-teman generasi milenial. Ya. Mereka yang membangun startup, somehow mereka lebih bisa enjoy dengan pekerjaan mereka Mhm. dibandingkan dengan kita yang lebih serius. Yes. Kerja tuh serius banget kalau perhatikan tuh. Biasanya kalau generasi baby boomer tuh serius banget gitu. Udah Sampai tahu mengkerut dan ya jadinya dahinya. Aha. Dan benar kita harus belajar dari mereka. Iya. Mereka bisa enjoy, menikmati, menciptakan tempat kerja yang betul-betul enjoyable. Iya, nyaman. Yet hasil mereka ada. Iya, 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 iya. Nggak bisa kita katakan produktivitas mereka rendah loh. Betul. Mereka fun, mereka bisa enjoy, mereka bisa sangat-sangat happy dengan pekerjaan mereka, Mhm. tapi hasilnya ada. Nah, kita kan maunya seperti itu. Betul. Makanya kalau istilah kita kan antusias, makanya saya bilang Betul, antusias. antusias. Jadi mereka antusias dengan pekerjaan mereka. Antusias, ingat, smart listener, kata antusias adalah entheos, Theos. Tuhan di dalam diri kita. Nah, Mhm. antusias itu kan berarti kumpulan di satu sisi kita bersemangat Mhm. tapi happy gitu loh. Yes. Jangan sampai kita bersemangat tapi kagak happy. Iya. Ngapain bersemangat kerja tapi aduh bosan. Hatinya. Hatinya nggak ada di situ. Iya, betul. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Mhm. Nah, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan seperti ini memberikan semangat nih, spirit lagi kepada Mhm. teman-teman gitu. Ya, karena bener Audrey, di minggu ini saya mau cerita ada salah satu peserta kita. Oke. Jadi ini program 2 hari. Mhm. Si ibu ini ceritanya sejak awal ketika waktu di pelatihan itu saya mencoba kan kalibrasi Oke. wajahnya gitu. Wajahnya itu sangat-sangat serius banget gitu. Hmm. Jadi ketika kita bikin joke, ketika ini semua ketawa dengan wah ini dan sebagainya, ya cuma ada segaris Tipis senyum gitu ya? tipis gitu. Oke. Jadi pelit banget senyum Oke. gitu. Dan kemudian training berjalan ya training 2 hari. Mhm. Training pertama selesai. Terus hari keduanya datang dengan muka yang lebih tersenyumnya lebih ceria. Dia bilang, "Pak, tahu nggak? Saya tuh nggak expect training kita akan semenyenangkan So, ini. ya. Dan saya akan dapat sesuatu. Terus terang Pak, saya nggak punya ekspektasi sama sekali. Dan saya lagi stres dengan pekerjaan saya. Saya tuh Oke. baru sembuh juga dari sakit. Hmm. Bisa jadi karena beban pekerjaan gitu. Karena kan mereka deadline-nya tinggi gitu." Iya. Dia bilang, akhirnya saya kemarin itu untuk pertama kali mencoba untuk melihat, iya bisa saya terlalu tenggelam dengan pekerjaan ini dan terlalu melihat dari sisi buruk dari pekerjaan saya. Mhm. Jadi Pak, makasih ya Pak, saya nggak expect, saya nggak tahu bahwa ini training apa. Saya datang cuma karena disuruh, tahu-tahu saya dapat sesuatu gitu Wow. ya. Nah, artinya saya ingin mengatakan sebagian besar kita banyak yang mirip seperti si ibu Betul, ini. betul. Yang datang melakukan pekerjaan yang udah kayak zombie, Mhm. udah nggak ada senyum-senyumnya. Gairahnya. Datang, pokoknya saya harus selesaikan pekerjaan saya. Yang terpikir di benaknya adalah saya harus menyelesaikan pekerjaan, nggak ada fun-funnya. Betul. Ya udah selesai dan saya pulang gitu. Ya. Ya, nah sayang banget gitu. Masa kita harus melakukan pekerjaan itu sampai tua seperti itu gitu. Nah, itu sebabnya kenapa sebenarnya bagian menarik dari obrolan ini adalah pilihan. Hmm. Bahwa kita mau fun atau enjoy, Mhm. itu adalah bagian dari pilihan kita. Makanya kalau saya boleh memberikan inspirasi, tips Mhm. yang sederhana dulu sebelum Oke. kita kasih tips besar Yang ya, panjang, Audrey, ya. aha. Diane Tracy menulis Oke. satu buku yang menarik, Take the Job and Love It. Hmm. Ya, jadi ambil pekerjaan itu dan cintailah. Oke. Kata Diane Tracy di bukunya ini, dia bilang supaya kita bisa mulai belajar enjoy Mhm. dari penelitian dia terhadap orang-orang yang kok bisa enjoy, kok kamu bisa seneng sih Iya. dengan pekerjaanmu, bukannya pekerjaan kamu membosankan. Mhm. Orang yang sapu jalan, Hmm. orang yang ngambil sampah dari rumah-rumah, kok kamu bisa sih menikmati that? Take the job and you love it gitu. Dia mengatakan paling nggak ada 4 hal untuk bisa melakukan transformasi supaya kita bisa enjoy dengan pekerjaan kita. Mhm. Hal pertama yang dia bilang adalah pertama-tama adalah clarify our real issue. Oke. Jadi
pertama-tama adalah tanyakan pada diri kita sebenarnya yang membuat kita capek nggak suka itu apanya. Jadi kadang-kadang kita nggak jelas. Betul. Jadi satu hal kecil, kemudian kita besar-besarkan. Semuanya kena. Betul. Sebenarnya mungkin yang kita nggak sukai adalah kerjaan itu pulangnya kenapa sampai harus larut malam. Kita cuma nggak suka di situ aja. Tapi gara-gara itu kemudian kita besar-besarkan. Ini kerjaan susah banget, ini kerjaan berat banget. Sebenarnya nggak semua berat-berat banget. Cuma faktor itulah yang membuat kita jadi berat. Jadi kata Dan Tracy di sini adalah pertama-tama kamu harus jujur. Yang bikin kamu nggak suka itu apa sih gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah recreate the vision. Ingat kembali waktu ketika kamu pertama kali join perusahaan dan pekerjaan ini, apa sih yang pikiranmu, apa sih impianmu, apa sih cita-citamu. Boleh nggak kamu recreate vision, menciptakan ulang lagi sebenarnya di pekerjaan ini yang gue mau capai apa, yang saya mau apa, yang Anda inginkan dari pekerjaan ini apa. Nah ini mesti di-recap kembali ya. Nah yang ketiga katanya adalah kembali untuk connect dengan feeling kita, untuk merasakan secara jujur perasaan yang kita rasakan saat ini apa. Jadi jujur, sedih, marah, jengkel, apapun itu, jadi nggak usah ditolak, tapi pikirkan juga sebenarnya apa perasaan yang sebenarnya kita mau create untuk situasi saat ini. Saya mau lebih fun, saya tidak mau terus-menerus larut di dalam perasaan ini. Apanya yang kamu inginkan sekarang ini? Nah, setelah kita tahu apa perasaan yang kita inginkan, adalah berikutnya adalah choose the option. Membuat pilihan-pilihan. Iya, mungkin ada banyak hal, kata Dan Tracy, yang kamu nggak bisa kendaliin. Betul. Karena itu adalah ranah bosmu. Karena bukan itu ranah adalah ranah dari organisasimu. Itu di luar kendali kamu. Tapi kan ada beberapa hal yang kamu bisa kendalikan. Setting ruangan, cara mengerjakan, mau di mana, dan sebagainya. Kamu masih akan punya pilihan untuk membuat pekerjaan ini tidak terlalu nyebelin banget. Gitu. Jadi, Dan Tracy di buku ini kemudian mengatakan itulah ternyata yang dilakukan oleh orang-orang yang sampai bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang buat kita itu tumpul banget, gak menyenangkan banget, tapi mereka bisa membuat ini pekerjaan jadi menyenangkan. Ya, jadi ingat 4 hal ini. Jadi pertanyakan lagi sebenarnya yang bikin bosan itu apa. 2, ingat kembali sebenarnya tujuan yang sesungguhnya kamu inginkan apa. Yang ketiga, jujur perasaanmu seperti apa, dan kamu maunya apa. Dan bikin pilihan, ciptakan alternatif. Dan itu yang mereka lakukan. Sehingga pekerjaan yang tampaknya itu membosankan, penyapu jalan, tukang sampah, kok mereka bisa sampai masih bisa enjoy, karena mereka ada melihat setitik cahaya di dalam pekerjaan itu. Nah kebanyakan, bayangkan posisi direktur stres dan merasa nggak enjoy dengan pekerjaan. Bayangkan, bandingkan direktur sama penyapu jalan gitu. Penyapu jalan bisa enjoy, direktur nggak bisa enjoy gitu kan. Aduh, kasian gimana banget ya, gitu, iya, gimana sih gitu. Tapi ke fakta, sekali terjadi gitu. Ya. Oke. Yes. Jadi yang pasti small listeners tadi sudah dijelaskan Pak Anthony ya, bisa perjelas masalahnya, terus juga membuat visi, mengakui dan menerima perasaan, serta membuat pilihan. Karena pilihan ada di tangan kita, seperti itu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang fun gitu ya, Pak Anthony, pasti ada fakta-fakta yang menarik juga nih terkait dengan fun di tempat kerja. Mungkin banyak yang beranggapan iya sih fun, tapi kan misalnya nih banyak yang ngomong kayak kerja di radio nih Audrey gitu, pasti fun gitu, nggak kayak aku kan accounting, aku kan finance, langsung dibedakan gitu Pak Anthony ya. Beda sama perspektif mungkin ibu tadi yang Pak Anthony temui. Ada nggak fakta lain? Iya, dan orang mulai membandingkan antara kerja di pabrik sama kerja di kantoran. Kan enak banget. Soalnya di pabrik tahu nggak, panas banget, dekat dengan mesin. Kamu di kantor enak, ada AC-nya dan sebagainya. Lu nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi kadang-kadang memang kita selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya, kayaknya kalau lebih enak, kalau lebih menyenangkan. Ya, kadang-kadang masalahnya dia nggak tahu bebannya seperti apa gitu ya. Kerja di kantoran juga stres gitu. Stresnya tetap aja stres gitu ya, mau dimanapun dan ada tempatnya. teman saya yang bilang begini, enakan kamu kerja di pabrik lah. Kerja di pabrik, ini soal uang ya. Kayak saya kerja di kantoran segitiga emas lagi. Tahu nggak makan siang 1 kali berapa? Kamu kerja di pabrik udah di-provide, udah dikasih dan sebagainya, nggak ada pengeluaran sama sekali. Saya itu mesti keluar, setengah mati mesti mikirin. Jadi ya jadi adu nasib ya. Adu nasib, ya betul. Jadi di setiap saat dimanapun kita bekerja selalu ada plus minusnya. Betul. Ya makanya
kita mau memperbesar yang mana? Mau memperbesar yang minusnya, jadi cuma melihat yang gelapnya, ataukah kita melihat sisi terangnya sehingga kita masih bisa enjoy, masih bisa fun dengan apa yang terjadi. Ya, nah faktanya adalah orang-orang yang bisa enjoy adalah orang yang bisa melihat funnya itu. Makanya kalau kita perhatikan beberapa data, informasi yang menarik itu kan kayak gini. Ada satu acara di Discovery Channel itu kan judulnya adalah Dirty Jobs. Ya, Dirty Jobs itu pekerjaan-pekerjaan. Jadi intinya sempat berapa season dan sekarang udah selesai gitu. Tapi sisa-sisa teman-teman masih bisa melihat di dokumentasinya di YouTube channel dan sebagainya masih ada ya. Jadi pembawa acaranya Mike Rowe ya. Judulnya adalah Dirty Jobs. Dirty Jobs ini bicara mengenai apa? Bicara tentang orang-orang yang melakukan pekerjaan yang kita nggak akan kebayang. Ya, melakukan pekerjaan yang menjijikkan, memalukan, tidak menyenangkan. Pokoknya buat kita, aduh, nggak mungkin lah kita mau melakukan pekerjaan seperti itu. Ya, ada pekerjaan yang satu hal yang menarik itu pembersih kotoran kandang binatang. Ya, kebayang nggak sih? Tugasnya setiap hari hanya membersihkan kotoran kandangnya binatang gitu. Nah, ada juga yang pekerjaannya tiap hari jadi menempuh perjalanan di jalan raya hanya untuk mengambil bangkai-bangkai binatang. Oh my God. Ya, cuman seperti itu yang dia lakukan. Nah, yang luar biasa adalah dari kalau kita nonton ya di beberapa episode yang saya nonton itu, buat kita itu kan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ada yang yaitu kalau di kita itu kayak membersihkan tinja, mengosongkan itu tangki-tangki seperti itu. Aduh, pekerjaan yang menjijikkan, memalukan, tidak menyenangkan gitu. Tapi yang menarik adalah di pekerjaan-pekerjaan yang istilah kita adalah dirty job, pekerjaan yang tidak menyenangkan ini, justru mereka masih bisa enjoy. Justru mereka melihat sisi-sisi menarik gitu. Kayak misalnya contoh ada pembersih kandang yang ditanya, kok kamu masih bisa enjoy dengan pekerjaan kamu? Dia bilang gini, kalimat yang menarik. Dia bilang, setelah saya bersihkan kandang itu dan bersih, saya memikirkan dan merasa seolah-olah binatang itu berterima kasih sama saya gitu. Jadi ada ungkapan itu binatang-binatang berterima kasih bahwa kandangnya sudah dibersihkan dan mereka mengucapkan terima kasih sama saya loh. Dan itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi kebayang gak sih dia melihat ada sisi happiness dari pekerjaan itu, ya. Dan misalnya contoh lagi yang pekerjaan itu yang mengambil bangkai-bangkai di jalan gitu, bayangkan gitu orang ditabrak gitu kan aduh dan sebagainya, ada yang sudah lama dan sebagainya penuh dengan ulat dan sebagainya. Kebayang sih pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan menjijikkan banget gitu. Dan ditanya gitu, di wajahnya itu masih ada keceriaan, masih ada perasaan senang gitu. Tadi ditanya kok kamu bisa sih? Dia bilang soalnya ketika saya melakukan itu saya membayangkan orang yang selamat, nggak harus nabrak binatang ini atau bannya jadi kotor, kendaraannya di kotor gara-gara harus menabrak ini. Saya merasa bahwa saya membantu mereka. Jadi kebayang sih masih ada nilai-nilai berharga dari pekerjaan itu. Gitu ya. Exactly. Makanya pada kesempatan pagi hari ini kita nggak akan merasa beban ketika kita masih melihat setitik cahaya di balik pekerjaan kita ini. Nah, itu PR buat kita. Setitik cahaya yang ada dan juga mungkin point of view yang berbeda dari keluhan-keluhan kita. Nanti kita akan sambung lagi dan ini sudah ada beberapa respon nih semua listeners yang punya cara tersendiri ya untuk mengatasi kebosanan yang ada. Kita akan tahan dulu untuk satu sesi terakhir Pak Antoni. So, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, Smart Listeners, kita sambung lagi perbincangan kita. Sudah 45 menit, kurang lebih Pak Antoni kita Nggak berbincang. terasa ya? Iya. Betul, yang Karena pasti kita enjoy. Yes, betul. Makanya Oke. itu Aha. kita tidak akan merasa waktu itu Berjalan lama banget gitu Dan ya. terasa, Aha. ih cepat banget gitu. Ya. Nah, tanda-tanda berarti Anda enjoy di pekerjaan juga sederhana. Yes. Kalau kamu di tiap hari di tempat kerja mulai berhitung, aduh kok lama banget. Kok geraknya lama belum banget? pulang. Ini jamku rusak nggak gitu? Itu berarti menunjukkan bahwa Anda sedang bermasalah dengan pekerjaan Betul. Anda, saudara-saudara. Yes, tapi ini ada beberapa respon juga Pak Antoni. Yes. Mungkin juga bisa diterapkan Smart Listeners gitu ya, Ya. ketika merasa bosan dengan pekerjaan. Ya. Kita bacakan ternyata cukup bervariasi. Ini Apa itu? dari Ibu Adeline Yes, di Bu Adeline. Jakarta Barat, tepatnya di Puri. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau Bu Adeline. saya, Pak Antoni, kalau lagi bosan Mm-mm. dengan pekerjaan saya gitu ya, biasanya saya berani gitu minta tanda tangan ke atasan untuk dikasih job yang lain gitu ya, di luar apa yang sudah saya kerjakan dengan baik. Karena Ya. biasanya saya setuju zona nyaman itu adalah jebakan gitu ya. Jadi ketika kita ada di situ-situ terus gitu ya, mengerjakan proyek-proyek yang sama-sama saja, Ya. rasanya kita akan mudah cepat bosan. Jadi butuh tantangan-tantangan baru Ya. supaya kita bisa menemukan ritme kita lagi untuk bisa happy dan fun ketika bekerja. Ya. Good. Good. Hey, Nah, ini Bu Adeline. luar Selanjutnya biasa. Ya. ini ke dari Nanda di Nanda, Yogyakarta. oke. Hai Nanda, yes. Kalau saya Pak Antoni, jujur lingkungan kerja saya kurang nyaman sebenarnya. Tapi biasanya saya awali pagi hari saya dengan bekerja, yaitu dengan menyeduh segelas kopi karena saya suka banget kopi dan mendengarkan lagu favorit saya. Jadi saya bisa men-set mood saya itu sebenarnya bisa lebih baik gitu untuk menghadapi orang-orang yang menurut saya ini jadi trouble sebenarnya, tapi saya masih butuh payroll sebenarnya per bulannya gitu. Jadi harus tetap dikerjakan dan tetap menemukan kebahagiaan di cara yang lain seperti itu. Mau direspon dulu Pak Antoni? Iya, saya silakan. merespon dari ini Nanda sama Adeline. Terima kasih Yes. untuk sharing Anda pada pagi hari ini. Bu Adeline, saya suka dengan responnya. Kalau di dalam bahasa psikologi kita menyebut shifting attention. Nah, shifting attention itu membantu. Ya. Karena biasanya begini, logikanya adalah ketika ada sesuatu tidak menyenangkan dan kita terus-menerus fokus pada di situ, itu akan semakin sucking energi kita. Ya. Energi kita akan semakin Habis ya. habis. Itu udah kayak black hole. Oke. Semua yang masuk ke serap semua. Ya. Ya, semakin Anda fokus ke sana, semakin Anda paksa, energi Anda semakin habis. Makanya caranya gimana? Shifting. Oke. Jadi pada saat itu secara sengaja untuk memutuskan udah deh, saya mau berhenti sebentar, tahan sebentar, saya alihkan dengan sesuatu yang lain deh. Ya. Nah, kalau Bu Adeline kan minta izin sama atasannya, Pak, boleh nggak saya dikasih tambahan pekerjaan supaya teralihkan dari apa yang dikerjakan saat ini, Betul. supaya nggak bosan, ya. So it's a good things kalau bisa melakukan. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang atasan ada yang kasih izin, ada yang nggak. Betul. Pokoknya yang harus Yang kamu itu. kerjakan adalah itu. Capek deh ya, susah Betul. gitu. Tapi kalau memungkinkan seperti itu kita bisa lakukan, is good. Tapi kalaupun enggak, kita bisa melakukan dengan hal yang simple. Misalnya contoh ketika melakukan pekerjaan ini, kok kayaknya udah butek banget, kok kayaknya otak kayaknya udah nggak bisa mengeluarkan ide-ide. Then you know, itu mungkin udah terlalu jenuh. Nah, ketika udah terlalu jenuh, ya udah tahan sebentar, ya udah mungkin melakukan hal yang lain seperti yang dilakukan Anda tadi Iya. di Jogja. Ya, nyeduh kopi, Betul. nyeduh teh gitu. Atau ngobrol ke divisi Atau jalan, lain. betul, jalan ke Ah. sebentar ya. Cuma jangan kelamaan gitu. Iya, nanti jadinya ngobrol panjang Iya, tinggal tempat kerja. beres gitu ya.
cuman ya keluar sebentar, ngobrol sebentar, atau lihat cek sesuatu yang berbeda, tapi jangan kelamaan gitu. Betul. Jadi kerjaan nggak beres-beres, itu juga menolong sih sebenarnya. Iya, itu cara It's good. simpelnya ya, Pak Betul, Antoni ya. betul. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Apa itu? Kita ke Bapak Asto ya. Yes. Pak Asto yang ada di Palembang. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Pak Asto. Ya. Oke, jujur saya juga pernah terjebak di momen seperti yang Pak Antoni sampaikan ya. Sempat bekerja 4 tahun gitu ya, dengan divisi yang sama, terus akhirnya apa namanya? Oke, bosan Ya. dan saya memilih untuk pergi gitu ya. Jadi Ya. saya nggak menyelesaikan, Pak Antoni. Ya. Dan akhirnya saya masuk lagi ke pekerjaan yang berikutnya. Begitu lagi gitu ya. So, apakah sebenarnya kebosanan ini harus diselesaikan dulu, dituntaskan dulu, Ya. jangan lari gitu. Apa dampaknya kalau kita lari dari kebosanan ini? Silakan. Ya, dampaknya adalah kita terus menerus akan memutar lagi siklus yang sama. Kan kalau kita bilang kan 4K. Ketika kita bergabung di organisasi pertama-tama karena kagum. Oke. Ini kelihatannya bagus banget, promosinya keren banget. Ini perusahaan yang dari luar kelihatannya hebat banget. Kagum kan? Habis Betul. itu kita masuk, habis itu kaget. Kok kayak begitu sih? Nggak seperti yang Nggak saya seperti yang bayangkan. kaget kan. Habis kaget kemudian mulai kapok. Udahlah. Udahlah, terserahlah, percumalah, kapok. Habis itu kayak yang keempat keluar, kabur. Ya. Ya udah deh, saya nggak mau di sini lagi, saya cari di tempat lain. Yang terjadi adalah di tempat lain Gitu lah. terjadi siklus yang sama lagi. Betul. Kagum, ya kapok, kaget, dan kemudian Kabur. keluar lagi. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kayak yang kelima, kembali. Kembali lagi ke awal Balik lagi biasanya. ke awal gitu. Iya. Balik lagi, lu balik lagi gitu. Oke. Nah, intinya memang, jadi ini sebenarnya pelatihan yang sangat bagus buat kita untuk mengatasi kejenuhan itu. Yes. Memang kita bilang ada batasnya juga sih kalau keterlaluan banget dan kita udah stresnya udah sampai mempengaruhi kondisi fisik kita dan itu udah terlalu berlebihan, we know. Sometimes kadang kita have to stop. Mungkin maybe tempat itu memang tempat yang nggak cocok banget buat kita karena itu udah draining energi physically, mentally gitu. Saya ada beberapa orang yang saya coach yang akhirnya kemudian saya sarankan kepada mereka karena setelah saya assess kondisinya memang menurut saya itu udah nggak sehat banget sebenarnya. Dan itu di luar kendali dia gitu. Betul. Karena kalau bisa nggak dipertahankan, menurut saya bisa, cuman akan menghabiskan terlalu banyak energi dan ongkosnya terlalu mahal. Dan saya bilang, maybe itu sudah waktunya buat Anda untuk memutuskan gitu, memecat bosmu. Ya. Jadi kita punya kesempatan juga untuk memecat bos kita gitu. Ya, tapi jangan langsung kemudian kita langsung kabur begitu saja tanpa berupaya gitu. Jadi hal pertama yang mesti kita lakukan upaya dulu, langkah kita dulu. Kalau segala upaya itu sudah kita lakukan dengan berhasil, mungkin kita baru bisa mengatakan bahwa tempat ini nggak pas, nggak cocok buat kita. Yes. Ya, nah itu yang kemudian akan mendewasakan karena dari situ kemudian kita akan belajar sesuatu, Audrey gitu. Oke. Ya, so thank you untuk komentarnya juga Yes, gitu. thank you Pak Ya. Asto. Satu lagi Ya, pertanyaan terakhir Asto. yang mungkin juga sekalian merangkumkan nih ya dari Bapak Aditya di Hai, Aditya. Banjarmasin. Selamat pagi Banjarmasin. Hai. Oke, dari Banjarmasin bertanya Pak Antoni. Ya. Ini sharing dulu ya katanya. Oke. Saya sudah bekerja selama 3 tahun Yes. dan fun-nya itu hanya di tanggal 25 Pak Antoni. Untuk Ketika payroll gaji. ya, betul. Itu Iya. fun banget kalau ngelihat rekening katanya gitu ya. So, gimana tips and triknya Pak Antoni supaya saya Ya. bisa lebih menikmati pekerjaan karena kalau dari tadi saya yang tangkep gitu ya dari Ya. perbincangan Mbak Audrey dan juga Pak Antoni bahwa ketika kita Ya. fun kayaknya kita lebih produktif gitu ya Ya. untuk menghasilkan ataupun mungkin menyelesaikan tugas-tugas. Silakan Ya. Pak Antoni. Nah, untuk Pak Aditya, tadi ada Mas Hasto juga, Pak Hasto tadi sempat ngobrol juga, jadi balik lagi. Mungkin ini juga merangkum obrolan kita, Yes. dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tips. Oke. Ya. Saya mengambil kembali dari bukunya Leslie Yerkes ketika bicara mengenai fun at work, dan bukunya Stephen Lundin yang berjudulnya Fish. Ya. Jadi kedua itu kalau dirangkum mengatakan begini, gimana caranya supaya kita bisa fun dan enjoy pekerjaan kita. Nah, seperti yang saya bilang di Seattle itu ada satu tempat jualan ikan. Bayangkan tempat jualan ikan, kok mereka bisa enjoy, Yes. kok mereka bisa menikmati. Nah, mereka menghidupi 4 filosofi. Nah, 4 filosofi ini mungkin bagus juga buat kita untuk kita pikirkan gimana caranya kita bisa menerapkan di tempat kerja kita. Satu, pertama-tama adalah mindful. Jadi benar hadir. Dalam istilahnya filosofi fish, filosofi ikan di
type Place Fish yang ada di Seattle itu, yang orang bisa melakukan pekerjaan jualan ikan itu dengan fun itu adalah mereka betul-betul hadir total Oke. di dalam pekerjaannya. Iya. Misalnya contoh, kalau di kita itu berarti ketika di studio ya udah mikirinnya dengan Di studio. apa yang kita lakukan saat Betul. ini sekarang. Jadi nikmati apa yang kita lakukan saat ini, Mhm. enjoy. Jadi benar kalau istilahnya spiritual tuh mindful, Mindful. Oke. ya, hadir total jiwa dan raga, jangan cuma raganya doang. Gitu. Iya. Ya, jiwa dan rohnya nggak tahu Kemana, berkeliaran merawang. kemana-mana. Jadi benar-benar hadir. Oke. Ya, karena ketika kita hadir, kita bisa menikmati, kita bisa enjoy gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah choose your attitude. Oke. Choose your attitude adalah kita selalu bisa memilih. Kita mengatakan kepada teman-teman kita bahwa kita bisa memilih untuk merasa menderita Mhm. ataukah kita berusaha untuk mencari sisi positifnya. Yes. Yang terjadi adalah kita menderita kenapa? Karena kita fokusnya pada sesuatu yang menderita di situ. Nah, sementara seperti tadi ada orang yang pekerjaannya bahkan jauh lebih buruk dibandingkan kita, membersihkan septic tank gitu loh, membersihkan kandang kotoran binatang. Kenapa mereka bisa enjoy dengan pekerjaan mereka? Karena apa? Mereka nggak melihat ke kotorannya, sementara kita melihat ke kotoran. Yang mereka lihat adalah sisi lainnya. Nah, kalau mereka yang melakukan pekerjaan seburuk seperti itu masih bisa melihat sisi positif, sisi baik dari pekerjaan mereka, why kita yang melakukan pekerjaan yang jauh lebih terhormat, saya yakin kita bisa melihat sisi yang jauh lebih baik di situ. Mhm. Nah, cuman masalahnya adalah kita nggak mau melihat yang kita lihat ya itu tanggal 25-nya doang gitu loh. Ya padahal nggak cuma itu. Karena kalau kita cuma mau tanggal 25, kebayang nggak sih? Berarti tanggal-tanggal lainnya setiap hari isinya menderita. Sepanjang 31 hari isinya menderita semua kecuali tanggal 25 gitu. Yes, Karena kan cuma sesaat, habis Iya. itu ada transfer masuk. Habis itu 26 mulai menderita lagi. Besoknya gitu. bayar cicilan juga udah sedih lagi ya Pak Tony. Persis. Ya, jadi Ah, selalu kita bisa memilih sikap kita. Oke. Terus yang ketiga adalah bagaimana caranya kita make their day. Make their day itu adalah make our and their days sebenarnya. Oke. Bagaimana berkomitmen buat diri kita bahwa hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan buat diri kita dan buat orang lain. Ya. Nah, yang menarik misalnya contoh di cerita di Pie Fish di filosofi ikan itu adalah bagaimana mereka mengarahkan energi mereka untuk customer yang datang. Jadi berusaha untuk menyenangkan mereka, energi giver orang bilang. Nah, karena dengan memberikan energinya buat orang lain, mereka juga dapat energi. Dapat energi balik. Nah, Oke. kadang ini juga penting ketika di tempat kerja, hanya dengan melayani, hanya dengan membantu, hanya dengan memfokuskan energi kita keluar, sebenarnya kita juga dapat energi. Mhm. Nah, problemnya adalah ketika kita terlalu fokus pada ini penderitaan gue, Betul. keluhan gue, yang semakin kita fokus pada diri kita, semakin kita terjebak di dalam pusaran energi negatif itu. Oke. Jadi intinya adalah bisa nggak kita keluar dari segala kondisi yang buruk ini dan mencoba untuk memfokuskan keluar. Mhm. Ya makanya istilahnya adalah make their Their day, day. menciptakan hari yang menyenangkan Oke. buat orang lain dan sebenarnya juga buat diri Untuk kita kita sih. sendiri. Ya. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah play. Play. Oke. Jadi selalu pekerjaan itu bisa dibuat untuk aspek yang menyenangkan. Nah, kalau misalnya contoh di pekerjaan saya, ya meskipun banyak orang ini iya Pak Martin sih enak banget, Seru wah banget. itu pekerjaan dan sebagainya. Aha. Saya mengatakan sekali lagi pasti ada sisi bosannya, tapi Betul. di pekerjaan saya berusaha untuk melihat kan sebenarnya misalnya sebagai training dan Aha. sebagainya itu kan ada sisi bosannya, harus jelasin ini dan sebagainya. Tapi saya berusaha untuk mencoba mengambil sisi yang menyenangkan dengan berinteraksi dengan peserta, ya kadang-kadang jahilin peserta, dapat respon mereka, dan itu sesuatu yang aku bisa nikmati di pekerjaan saya gitu. Kayak seperti Audrey, kita ngobrol-ngobrol ini bukan kan bisa dianggap sebagai rutinitas, sebagai bagian Betul. dari ya Kamis pagi jam Pekerjaan 7 sampai jam 8 betul. ya udah kita harus tunaikan karena harus radio smart emotion selesai Yes. gitu lah. Atau kita enjoy Aha. ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Saya tidak merasa bahwa kita melakukan ini sebagai pekerjaan, tapi kita lagi Ngobrol santai ngobrol aja gitu santai, ya. cerita-cerita. Tapi sambil kita ngobrol-ngobrol, ada teman-teman Yang yang mendengarkan. mendengarkan kita, menemani kita sambil berinteraksi. Ini kan sesuatu yang menyenangkan Yes. dan ada fun di situ. Aha. Nah, inilah hal-hal yang harus kita mencoba untuk kita lebih banyak gali lagi. Semakin banyak kita bisa menggali unsur-unsur seperti ini, semakin kita bisa nikmati. Kalau enggak, seperti yang kita katakan, kita akan seperti berada di kamp konsentrasi.
Betul. Jadi tempat kerja seperti kata Viktor Frankl, nggak ada bedanya dengan kamu konsentrasi yang kamu nikmati, Yes. ya yang kamu hadapi. Aha. Jadi benar kalau kita bicara tentang nasi jeman itu kamu konsentrasi menyakitkan. Ya betul, bentuknya nggak Yes. seperti itu, tapi bentuknya sekarang itu namanya tempat kerjamu. Yes. Nah, apakah tempat kerjamu itu kamu konsentrasimu Aha. atau tempat bermainmu? Oke. Nah, itu adalah bagian dari pilihan kita. Yes, itu ada di tangan Anda, Yes, semua betul. listeners, dan semoga 4 tips ini juga bisa membukakan pikiran kita Ya. terkait tempat kerja. Ternyata bisa jadi playground dan temukanlah hal-hal yang bisa membuat Anda fun sebenarnya ya. Betul. Nggak harus tentang pekerjaannya, mungkin orangnya, tempatnya, atasannya, Betul. atau mungkin klien Anda juga bisa sebenarnya ya. Ya. So, semangat untuk mencari apa ya, Hal-hal yang kesenangan. menyenangkan Betul, di pagi hari pekerjaan ini. kita. Ya pasti semoga semuanya akhirnya berangkat ke kantor dengan semangat pagi hari ini, dengan antusias juga. Betul. Thank you, Pak Antoni. Oh ya, Aha. dan satu lagi buat smart listener, Oke. saya mau memberikan pengumuman informasi juga, boleh ya? Silakan. So, terakhir ini berkaitan dengan bulan November, tanggal 20 sampai 23, Yes. ada nih program terakhir di tahun ini, program untuk menjadi fun, menjadi seorang trainer. Oke. Nah, kalau Anda ingin merasakan fun, Pak Martin kok pekerjaannya menyenangkan, kok enak, enjoy dan sebagainya. Nah, pingin merasakan jadi trainer, memotivasi orang, di tanggal 20 sampai 23 November, Yes. 4 hari program sertifikasi menjadi motivator, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang trainer. Aha. Ya, dibayar mahal, bisa berkeliling kemana-mana, berkeliling dunia. Banyak Yang saya benefitnya. rasakan. Oke. Yes, kemudian punya teman banyak, kenalan banyak, menginspirasi orang, hidup kita Yes. menjadi luar biasa. Mau tahu caranya, semua rahasia dibeberkan di program sertifikasi ELT Essential License Trainer dan Mini Workshop Series, Oke. di mana saya akan menjadi coach untuk Anda. Oh. So, join dan program ini keren, investasi 4 hari nggak bakal rugi karena Yes. akan menjadi trainer. Ya, kalau di BNSP itu udah level 5 Wow. program ini, udah level lumayan senior Iya, iya. trainer. Join teman-teman, smart listener, buat Anda yang berminat, investasikan waktu Anda. Again, call-nya di mana? Kontak Mbak Fani, 08 informasinya adalah gini aja deh. Yes. Yang paling luar biasa, paling gampang adalah call ke Smart, Smart FM. FM, Betul. yes. 0812 11 12 959. Sekali lagi mungkin Ya. Pak Antoni boleh disebutkan? Ya, oke. Sekarang saya jadi ingat ya. Yes. 0812 9805 4929. Yes. Jadi 0812 9805 4929. Oke, so langsung saja kontak ke Mbak Fani untuk mengikuti ELT Trainer ya. Yang Yes. pasti semoga ini juga bisa menjadi momen yang pas juga untuk Anda yang Ya. mungkin punya cita-cita jadi trainer ataupun Betul. motivator ya. Yes. So thank you semua listeners, thank you Pak Antoni, kita Yes, ketemu minggu thank you depan. juga. Dan juga pastinya semua listeners, kita harus pamit. Semangat, salam antusias, Audrey Juwana pamit. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.